this YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Pada yang hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebenarnya kita semua lakukan setiap hari, tapi sering kita dianggap remeh, yaitu tidur. Topik hari ini adalah hubungan antara kualitas tidur dan well-being, karena ternyata tidur bukan cuma tentang ngantuk dan istirahat, tapi punya pengaruh besar ke kesehatan fisik, mental, bahkan produktivitas kita sehari-hari. Apa sih sebenarnya tidur itu? Tidur adalah kondisi istirahat alami tubuh, di mana saat kita tidur, tubuh memulihkan energi, memperbaiki fungsi fisik, dan juga membantu menyeimbangkan kondisi mental. Yang menarik, tanpa kita sadari, kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup kita hanya untuk tidur. Artinya, kalau kita usia saat ini 30 tahun, 10 tahun kita habiskan hanya untuk tidur. Jadi, tidur bukan cuma istirahat, tapi merupakan salah satu faktor yang utama yang menentukan kualitas hidup kita. Lalu, apa well-being? Well-being itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai kondisi sejahtera yang kita rasakan dalam hidup. Bukan cuma soal sehat fisik saja, tapi juga mencakup kestabilan mental, keseimbangan emosi, dan hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Nah, inilah kenapa kualitas tidur menjadi penting. Karena tidur bukan hanya karena tidur berperan dalam mendukung semua aspek tadi, seperti fisik, mental, emosi, bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci untuk mencapai well-being. Setiap orang butuh tidur, tapi seberapa lama sih kita butuh tidur? Dari tabel ini bisa kita lihat. Misalnya, bayi baru lahir butuh tidur sampai 16 jam lebih dalam sehari. Anak-anak 9 sampai 11 jam sehari. Remaja 8 sampai 10 jam per hari. Sementara untuk orang dewasa rata-rata butuh 7 sampai 9 jam sehari. Kenapa angka ini penting? Karena kalau kita tidurnya kurang, tubuh gak sempat melakukan recovery. Tetapi terlalu lama juga tidak baik dan bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Jadi, intinya bukan hanya seberapa lama kita tidur, tapi tidur sesuai kebutuhan usia kita. Tidur ternyata punya kaitannya yang sangat erat dengan kesehatan mental kita. Dengan tidur yang cukup, tingkat stres bisa berkurang karena tubuh dan otak kita punya waktu untuk pulih. Mood juga lebih stabil, sehingga kita bisa menghadapi aktivitas sehari-hari dengan lebih happy. Selain itu, tidur yang berkualitas membantu daya ingat dan fungsi kognitif, sehingga lebih mudah untuk fokus, belajar, dan mengambil keputusan. Dan tidur juga berperan dalam mengatur emosi. Orang yang cukup tidur cenderung lebih sabar dan bisa mengendalikan emosinya. Jadi, bisa dibilang tidur adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan mental kita. Selain mental, tidur juga punya pengaruh besar terhadap kesehatan fisik kita. Ketika kita tidur yang cukup, sistem imun tubuh jadi lebih kuat, sehingga kita tidak mudah sakit. Tidur juga memberi waktu bagi tubuh untuk melakukan regenerasi sel, jadi proses pemulihan saat kita habis sakit atau kelelahan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, tidur yang berkualitas juga membantu menjaga kesehatan jantung dan juga tekanan darah menjadi lebih stabil. Begitu juga dengan metabolisme. Tidur yang cukup bisa mengurangi risiko obesitas dan diabetes, karena tubuh punya kesempatan untuk mengatur hormon dengan baik. Selain itu, tidur ternyata punya kaitannya yang sangat erat dengan produktivitas kita.
Saat kita tidur cukup, pikiran kita jadi lebih fresh, kreativitas meningkat, ide-ide lebih gampang muncul, dan kemampuan problem solving juga lebih baik. Fokus pun lebih tajam, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat dan lebih efektif. Selain itu, tidur cukup juga membuat kita lebih sabar dan punya mood yang lebih positif. Hasilnya, kerjasama dengan tim jadi lebih lancar, suasana kerja terasa lebih menyenangkan. Jadi bisa dibilang tidur yang cukup adalah salah satu rahasia ya untuk meningkatkan performa kerja maupun belajar. Sekarang, bagaimana kita tahu kalau tidur kita sebenarnya tidak berkualitas? Ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan. Pertama, sering sering bangun di malam hari dan susah tidur nyenyak, mengalami mimpi buruk, lalu bangun tidur masih merasa lelah, walaupun tidur lama, seolah-olah belum benar-benar istirahat. Selanjutnya, di siang hari kita gampang merasa ngantuk, susah konsentrasi saat belajar, bahkan kadang mood jadi gampang berubah-ubah. Kalau tanda ini muncul terus-menerus, artinya kualitas tidur kita kurang berkualitas. Jadi penting bagi kita untuk mengevaluasi tidur kita sebenarnya udah berkualitas atau belum, atau masih ada masalah. Kalau tadi kita bahas tanda-tanda tidur tidak berkualitas, lalu apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tidur kita? Pertama, buat jadwal yang teratur. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Lalu, kurangi penggunaan layar gadget, minimal 1 jam sebelum tidur, karena cahaya dari layar gadget bisa mengganggu produksi hormon yang membuat kita mengantuk. Lalu, batasi konsumsi kafein di sore dan siang hari, karena kafein membuat kita jadi susah mengantuk. Idealnya konsumsi kafein itu sekitar 8 jam sebelum kita tidur. Keempat, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Buat kamar kita nyaman untuk kita tidur, seperti suasana sejuk, gelap, dan tenang. Lalu eh, lakukan relaksasi ringan sebelum tidur, bisa dengan meditasi, baca buku ringan, dan juga journaling sebelum tidur. Dan terakhir, jangan lupakan olahraga teratur, karena tubuh yang aktif akan mudah lebih nyenyak dalam tidur di malam hari. Intinya, tidur berkualitas tidak datang begitu saja, tapi perlu kita siapkan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Gugun untuk materinya ya. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena memang kita lakukan di daily life kita. Cuman memang kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya kita karyawan yang aktif bekerja, rata-rata kan stres itu juga kan lumayan tinggi ya. Nah, dan itu menyebabkan kita menjadi kesulitan untuk tidur. Ada tips-tips nggak supaya kita maksudnya pada saat mau tidur selain menghindari layar HP karena ada blue light-nya, adakah terapi-terapi untuk supaya kita bisa lebih cepat masuk ke alam tidur gitu? Terima kasih Mas Gugun. Oke, terima kasih Mbak Mary atas pertanyaannya. Mungkin kita balik lagi selain meningkatkan kualitas tidur, mungkin salah satu yang bisa kita atur adalah jadwal tidur kali ya. Usahakan tiap tidur kita di waktu yang sama. Misalkan kalau kita tidurnya jam 9, terus bangunnya jam 5,
tiap hari itu dilakukan di jam segitu, jam 9 sampai jam 5. Terus, kalau ini relate ke orang-orang yang ngopi. Kopi karena mengandung kafein kita jadi, susah untuk tidur. Usahakan kalau kita ngopi, terakhir ngopi itu di siang hari atau sekitar jam 2 lah, supaya saat kita tidur, efek kafeinnya udah hilang. Terus, dari lingkungan juga, usahakan nyaman untuk, kita untuk tidur. Buat, suasananya menjadi gelap, tenang, terus atur suhu juga yang membuat badan kita nyaman. Terus tambahan lagi, kalau untuk yang suka baca buku, bisa baca buku. Baca buku baca buku di sini beneran baca buku ya, bukan bukan dari PDF kayak gitu. Mungkin, itu saja yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mas Gugun. Halo, pagi. Bagi Saya ada pertanyaan, Pak, untuk kualitas tidur ini. Kan misalnya kita tidur 8 jam. Waktu kapan kita tidur itu apa juga mempengaruhi kualitas tidur? Misalnya kita tidurnya mulai jam 2 subuh gitu sampai pagi. Itu apa berpengaruh juga untuk kualitas tidur? Sakit tidur nggak di jam normal gitu, Kak. Itu aja sih Oke. pertanyaanku. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari beberapa artikel yang saya baca, sebaiknya memang tidur itu di jam biologis manusia, yaitu di malam hari. Tapi kalau misalnya, seperti kayak orang-orang yang punya shift, kerjanya shift kayak gitu, kan, tidurnya tidak beraturan. Usahakan tidurnya juga di jam yang sama gitu. Misalnya kalau kita pulang pagi jam 9 pagi, tidurnya mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Usahakan tiap hari di jam itu, jangan lompat-lompat, begitu. Apakah jawaban saya menjawab? Sudah menjawab sih, Kak. Cuma saya ada pertanyaan lagi, boleh nggak, Kak? Boleh. Ini ada makanan atau minuman yang bisa bikin kita gampang tidur nggak? Eee, Sebenarnya saya kurang tahu ya kalau yang kayak gitu. Mungkin kalau biasanya, dari yang saya baca tuh biasanya susu, dari susu tuh bikin kita, ngantuk. Mungkin sebelum tidur bisa kita minum susu, atau kalau mungkin ada keluhan seperti penyakit, bisa konsultasikan aja ke dokter yang punya pengetahuan di bidang itu. Gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Main menjawab sih. Pagi Kak, terima kasih sebelumnya atas seminarnya. Saya izin tanya Kak, kalau misalnya kita kurang tidur di malam harinya, apakah dengan tidur siang ataupun tidur di jam lainnya itu bisa menutupi kekurangannya? Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak April atas pertanyaannya. Dari beberapa artikel yang saya baca juga, untuk kekurangan tidur di malam hari sebenarnya, nggak bisa digantikan oleh di jam manapun. Tapi, di beberapa artikel juga, tidur saat, siang sekitar 10 sampai 15 menit, itu membantu untuk kita, lebih segar dalam menjalani hari gitu. Jadi, intinya, eee, efeknya nggak bisa digantikan, tapi bisa dikurangi dengan, tidur siang, kayak gitu.